Wow, di sini kayaknya genderang perang mulai ditabuh ya. Yaitu di sini ada berita dari Kompas TV, PDIP tak undang Jokowi di acara HUT ke-51. Begini kata Hasto Kristanto. Nah, memang dari pemberitaan yang beredar di dunia media sosial di sini, yaitu tidak hanya Jokowi saja, melainkan juga Ma'ruf Amin juga tidak diundang dalam Rakernas yang diselenggarakan pada tanggal 26 Mei. Kalau kita ketahui ya, yaitu flashback ke belakang misalnya. Pada waktu lalu juga di sini yaitu tertanggal 11 Januari 2024. Di sini bahkan juga Jokowi tak ucapkan selamat PDIP, yang penting bukan ucapannya, tapi komitmen pada rakyat bukan anaknya. Wah, di sini memang sindirannya sangat wow sekali ya. Nah, pada waktu lalu juga Presiden Joko Widodo juga tidak mengucapkan selamat, yaitu ketika PDIP berulang tahun. Nah, di sini Presiden Joko Widodo tak menghadiri peringatan HUT ke-51 PDIP. Tak hanya absen, Jokowi bahkan tidak mengucapkan selamat ulang tahun ke PDIP. Sekjen PDIP Hasto Kristanto mengatakan yang terpenting bukan ucapan, melainkan komitmen Jokowi tetap kepada rakyat dan bukan pada anaknya. Bagi kami yang terpenting adalah bukan ucapannya, yang terpenting adalah komitmennya bagi rakyat. Itu yang harus ditunjukkan, kata Hasto di Kemayoran pada 11 Januari yang lalu. Nah, di sini bagaimana menurut Anda? Kira-kira setuju tidak yaitu dengan langkah PDIP di sini, yaitu tidak mengundang Presiden Joko Widodo yaitu dalam Rakernas PDI Perjuangan. Nah, di sini bahkan juga ya setidaknya dari pakar-pakar komunikasi politik dan lain sebagainya bahkan menilai yaitu PDIP Jokowi N bin Wassalam usai tak undang ke Rakernas. Ya, soalnya jarang-jarang sekali sih kalau pada waktu lalu misalnya ketika hubungan masih baik di situ juga selalu datang, bahkan Presiden Joko Widodo yaitu biasanya datang dalam Rakernas. Tapi kali ini memang benar-benar sudah mentok ya kemungkinan PDIP di sini, dan akhirnya Presiden Joko Widodo tidak diundang. Ya, kita tidak tahu lagi kalau ada misalnya halangan apa gitu, misalkan Presiden Joko Widodo kunjungan ke luar negeri dan lain sebagainya. Nah, dari sini PDIP tak mengundang Presiden Joko Widodo ke Rakernas PDIP karena disebut sibuk dan menyibukkan diri. Direktur Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menganalisa hubungan Jokowi dan PDIP. Dia menilai tidak diundangnya Jokowi menegaskan posisi bukan lagi kader PDIP. Adi juga menganggap hubungan Jokowi dan PDIP sudah selesai. Apalagi kalau kita ketahui pada saat yang lalu ya, di situ bahkan ada senior dari PDIP bahkan mengatakan ya setidaknya Presiden Joko Widodo itu dan juga Gibran sudah tidak menjadi kader PDIP. Nah, akhirnya pun viral, rame, yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran sudah tidak dianggap PDIP, dan akhirnya ada pernyataan dari Ketua Umum Golkar yang pada waktu lalu mengatakan yaitu ternyata Presiden Joko Widodo dan juga Gibran ternyata sudah menjadi keluarga Golkar. Di situ menurut saya cukup mengejutkan sekali, di mana ternyata dari pernyataan Erlangga yaitu Presiden Joko Widodo dan Gibran sudah menjadi keluarga Golkar. Ya, walaupun kaget sih, tetapi ya memang seperti itu kenyataannya. Dan saat ini pun ketika PDIP mau melakukan Rakernas pada tanggal 26 Mei mendatang, ternyata juga Presiden Joko Widodo tidak diundang. Apakah hubungan di sini sudah berakhir ya? Karena ya selaku masih kader PDI Perjuangan seharusnya juga diundang, apalagi juga menjadi orang nomor 1 di Indonesia. Apakah di sini hubungan sudah berakhir ya antara Presiden Joko Widodo dan PDIP? Ya, kita lihat besok lah, karena pada waktu lalu juga dari Jarod Saiful Hidayat menyebut akan ada kejutan di Rakernas PDIP, yaitu tentang tamu undangan. Nah, kira-kira siapa di sini tamu undangan yang dimaksud ya? Nah, di sini saya kira PDIP sudah tidak dianggap Jokowi sebagai kader lagi, makanya di beberapa momen penting Jokowi tak diundang. Ini menegaskan hubungan Jokowi dan PDIP N bin Wassalam, kata Adi Prayitno kepada wartawan pada 17 Mei yang lalu. Di sini Adi menilai alasan sibuk merupakan hal yang normatif. Menurutnya, alasan itu hanya sekedar menutupi fakta sebenarnya bahwa Jokowi bukan lagi kader PDIP. Karena alasan sibuk yang disampaikan Jarod itu alasan normatif, argumen yang sebenarnya untuk menutupi bahwa Jokowi bukan PDIP lagi. Judulnya saja Jokowi tak dipecat, tapi secara batiniah PDIP sepertinya sudah mengikhlaskan Jokowi hengkang kemanapun, ujar dia. Wah, di sini kemungkinan benar adanya ya yang diucapkan oleh Pak Erlangga Hartarto pada waktu lalu ya.
Nah, kalau kita lihat flashback ke belakang lagi, di situ juga hanya Ibu Megawati loh yang tegas mengatakan demikian ya, apalagi juga kepada orang nomor satu di Indonesia. Di sini bahkan ada berita tertanggal 11 Januari 2023. Di sini bahkan Megawati juga menolak yaitu wacana 3 periode. Menurut saya di sini sangat keren, dan tidak hanya itu saja. Pada waktu lalu juga ramai isu yaitu perpanjangan masa jabatan dan 3 periode. Di sini pun bahkan Ibu Megawati tolak perpanjangan masa jabatan presiden. Pada saat yang lalu itu juga rame ya, yaitu rame pemberitaan di media yaitu akan ada perpanjangan masa jabatan presiden karena ekonomi belum pulih lah, masih terkena pandemi COVID-19 dan lain sebagainya. Tetapi juga ditolak dan Pilpres ya seperti semula, yaitu diadakan pada tahun 2024 dan kemarin juga sudah ada ya, yaitu presiden terpilih. Di situ cukup tidak mengenakan ya, karena masih ada anak dari Presiden Joko Widodo, dan ya yang kontroversi yang seperti kemarin yaitu putusan MK. Misalkan kalau Gibran ya sudah cukup umur, usianya 40 tahun minimal, menurut saya juga tidak akan ada masalah, dan masyarakat juga pasti akan mensupport. Yang puas terhadap kinerja dari Presiden Joko Widodo pasti akan mensupport secara penuh ketika Gibran maju. Tetapi tanda kutip ya di situ, ketika usianya minimal 40 tahun. Tapi gara-gara putusan MK di situ banyak manuver-manuver yang terjadi pada Pilpres 2024 yang lalu. Nah, di sini Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Megawati tidak setuju dengan ide perpanjangan masa jabatan presiden. Hal itu disampaikan Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristanto dalam diskusi di sebuah stasiun televisi. Ibu Megawati patuh pada konstitusi, kata Hasto dikutip pada 12 Januari. Hasto menuturkan bahwa putri mendiang Presiden Soekarno itu konsisten dengan aturan masa jabatan presiden sebanyak 2 periode sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang 45. Menurutnya itu mekanisme secara periodik yang dijalankan sebagai pemerintah konstitusi. Menurut saya sangat keren sekali. Ya, menurut saya Ibu Megawati di sini sangat tegas sekali, dan akhirnya juga membawa PDI Perjuangan hingga saat ini, dan bahkan juga tidak ada dukungan dari presiden pun, yaitu PDI Perjuangan sudah membuktikan yaitu tetap berada di posisi teratas, yaitu partai yang sangat digandrungi oleh masyarakat Indonesia. Itu karena apa ya? Karena ideologi, idealisme, dan bahkan juga ya mempunyai karakter tegas dan juga jelas, tidak abu-abu. Menurut saya itu yang paling dibutuhkan, yaitu partai-partai yang mengusung idealisme, ideologi yang jelas, tidak abu-abu. Menurut saya itu yang paling keren. Di sini bahkan juga dikomentari oleh Murah 3. Sayonara, sudah Wapres Bolone. Bos PPI nilai PDIP Jokowi bin Wasalam usai tak diundang ke Rakernas PDIP. Wow. Di sini menurut saya sangat keras sekali ya pernyataan di sini. Apalagi ditambah pada saat yang lalu ya, yaitu ketika Ibu Megawati mendatangi pameran di Butet Kertarejasa. Di situ bahkan ya setidaknya banyak sindiran-sindiran di pameran dari Butet di situ. Temanya juga sangat tepat sekali dengan ya setidaknya perpolitikan pada Pilpres 2024. Ya, tapi kita kembalikan lagi ke masyarakat lah. Yang terpenting menurut saya, siapapun besok presidennya, Pak Prabowo Gibran, semoga saja bisa merealisasikan semua program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.